yang kupuja selalu, tanah Papua pulau indah. Bertanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, so ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua pulau indah. Tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, so ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Keluar dari sip sudah.
Apel peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Provinsi Papua tahun 2022, Jumat tanggal 10 Juni 2022 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Selaku pembina apel menuju mimbar apel, barisan disiapkan. Siap. Cek. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Cek. Tegas. Cek. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama dalam rangka Hari Lingkungan Hidup di Provinsi Papua. Siap. Lanjutkan. Laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Provinsi Papua. Yang terhormat Bapak Bupati Jayapura, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Jayapura, yang kami hormati pemerintah daerah Provinsi Papua, dalam hal ini yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua beserta seluruh jajaran perangkat daerah pemerintah Provinsi Papua dan perangkat daerah Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Jayapura, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal dan otonom, badan usaha milik daerah, dan segenap unsur komunitas pemerhati lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, dan para kepala kampung Kabupaten Jayapura, tokoh adat, para ondofolo, dan seluruh hadirin para undangan yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita bersama-sama menyapa dengan penuh kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Raifoi. Onomi. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan panitia dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Papua yang diselenggarakan di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Sentani, Kehiran 2, Kampung Ifale, yang kami banggakan dan kami hormati bersama-sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama
dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Papua tahun 2022. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022, sebagaimana tema yang telah ditetapkan secara internasional, yaitu Only One Earth, atau satu bumi untuk rasa untuk masa depan. Tema provinsi yaitu Lestarikan Bumi Papua untuk masa depan bersama. Dan tema lokal Kabupaten Jayapura yaitu dengan semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022, kita junjung kearifan lokal di bumi Kenambai-Umbai serta menuju suksesnya Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN yang ke-6 tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami melaporkan bahwa dalam penyelenggaraan Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 ini dihadiri oleh segenap unsur pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lingkungan, dan pemerhati lingkungan di wilayah Provinsi Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura 700 orang. Izin Bapak Bupati yang kami hormati, kami melaporkan bahwa rangkaian kegiatan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun ini sebagaimana ditetapkan pada puncak acaranya di Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana dalam rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pertama, yaitu telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial bersama masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik itu pembagian bibit tanaman, yaitu bibit pohon dan sejenisnya secara gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang telah disebarkan di wilayah kabupaten kota di tanah Papua. Kemudian kami laporkan pula bahwa telah dilaksanakan berbagai kerja bakti massal, baik gerebek sampah dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas lingkungan dan masyarakat dalam rangka pengurangan sampah, limbah, maupun penanganan sampah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan di berbagai kota dan kabupaten, dan khususnya Kabupaten Jayapura telah dilakukan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan segenap unsur pemerintah daerah, kampung, dan masyarakat. Izin Bapak Bupati, kami laporkan pula bahwa dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini berkenan akan diserahkan yaitu dokumen adiwiyata bagi sekolah-sekolah yang memprogramkan program-program peduli lingkungan, khususnya di Kabupaten Jayapura. Sebanyak 11 sekolah, baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas peduli lingkungan dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Bupati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah apel peringatan ini akan dilaksanakan penanaman bibit pohon sagu sekitar 3 hektar luasan lahannya yang akan dilaksanakan bersama-sama, dan mohon berkenan Bapak Bupati, dalam ini Bapak Wakil Bupati bersama-sama Forkopimda dan segenap para tamu undangan untuk melakukan penanaman bibit sagu sebagai upaya kita bersama dalam rangka penerapan Perda Kabupaten Jayapura tentang penanaman sagu, dan juga dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat serta perlindungan bagi tanaman sagu dan kearifan lokal serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Demikian dapat kami sampaikan. Kiranya berkenan Bapak Bupati, dalam ini Bapak Wakil Bupati, untuk menyampaikan sambutan dan membuka acara secara resmi dan melaksanakan berbagai rangkaian dalam hal ini penanaman sagu dan penyerahan beberapa agenda seremonial. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halem Foy. Onomi. Remai. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Penyerahan sertifikat adiwiyata tingkat Kabupaten Jayapura, yaitu sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dan penyerahan bak sampah atau kontainer kepada RW 03 Kehiran Sentani. Untuk itu, kepada perwakilan Kepala SD Negeri Anupres ABAL 1 Sentani, Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kepala SMP YPPK Bonaventura Sentani, Kepala SMA Negeri 1 Sentani, dan Ketua RW 03 Kehiran Bapak Franky Swebu untuk mengambil tempat di depan mimbar apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan OPD Provinsi Papua, saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Jayapura, Forkopimda, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, kasihan juga yang ikut apel panas dulu. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022. Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Environment Day, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dari peristiwa konferensi Stockholm, Swedia pada tanggal 5-6 Juni tahun 1972 dengan tema Only One Heart. Pada tahun 1974, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali diperingati, dan pada tahun 2022 ini kembali diperingati dengan tema Only One Earth dan fokus Living Sustainable in Harmony with Nature. Tahun ini berlangsung pertemuan internasional Stockholm 15+ di Swedia yang mengundang kepala negara dan menteri lingkungan hidup sedunia, mengembalikan semangat Stockholm dan refleksi relevansi pada kondisi sekarang dan pada muatan pada berbagai perjanjian multilateral internasional. Tahun 2022, Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengambil tema, yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini merupakan peringatan 50 tahun Konferensi Stockholm. Konferensi Stockholm tahun 1972 telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan dan dalam hubungan pembangunan dengan alam dan manusia. Dengan demikian, hingga sekarang dapat
kita pelajari dan hayati bagaimana perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia selama 50 tahun. Dapat terlihat refleksinya dalam hal-hal catatan konvensi internasional, regulasi dan kelembagaan nasional serta progres dan capaian kondisi pembangunan lingkungan pada setiap dekade di Indonesia. 72 hingga 1982, Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Sekaligus menandai ditetapkannya 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan pembentukan United Nations on Environment Programmers secara nasional. Konvensi Stockholm menjadi dasar ditetapkannya 1. Kepres 16 tahun 1972 tentang pembentukan panitia perumusan dan rencana kerja pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. B. Konsensus Nairobi dari 10 The United Nations Conference on the Human Environment. Pada dekade ini di Indonesia lahir 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok perlindungan hidup. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi Convention on the Law of the Sea. 3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang ratifikasi Convention for Protection of the World Culture and Nation Heritage. 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983 tentang ratifikasi International Plant Protection Convention. 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources. 6. Peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air dan baku mutu limbah cair. 7. Pembentukan pusat studi lingkungan. 8. Pembentukan badan pengendalian dampak lingkungan. 9. Program Kalpataru. 10. Program AMDAL. 11. Program Kali Bersih. 12. Program Adipura. Selanjutnya Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 mengawali dekade ketiga dengan lahir dekade Rio de Janeiro yang terdiri dari 26 asas prinsip pembangunan berkelanjutan, Forestry Principle Agenda, Framework Convention on Climate Change, dan Biology Diversity. Lahir pada dekade ini beberapa perkembangan aspek regulasi implementasi dan capaian di Indonesia pada dekade ini antara lain 1. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang 23 Tahun 1997. 2. Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention
on Biological Diversity. 4. Undang-Undang Nomor 6 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 6. 8 Tahun 1991 tentang ratifikasi Convention of Wetland. 7. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998 tentang ratifikasi UN Convention to Combat Desertification. 8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang ratifikasi International Tropical Timber Agreement. 9. Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19/1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 13. Dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup serta diluncurkan program Langit Biru dan program Pantai Lestari pada dekade 4 2002 sampai 2012 ditandai dengan deklarasi Johannesburg yang merupakan hasil dari World Summit on the Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 11 September 2002. Selain itu juga melahirkan Johannesburg Plan of Implementation yang merupakan cetak biru tindakan komprehensif yang akan diambil secara global, nasional, regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak lingkungan oleh manusia. Di Indonesia, secara nasional, dekade ini juga ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety. 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2005 tentang pengesahan Basel Convention on Transboundary Movement on Hazardous Wastes and their disposal. 3. Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang pengelolaan sampah. 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organization Pollution. 5. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Pembentukan Saka Kalpataru. Dan 7. Pembentukan Hakim Lingkungan. Dekade kelima 2012 hingga 2022, era Presiden Jokowi, akhir 2014 hingga saat ini di tahun 2022, dalam kepemimpinan aspek pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, aktualisasi lebih mengemuka didorong oleh tantangan global yang semakin besar dalam
Paris Agreement, agenda perubahan iklim pada aspek-aspek kebijakan sektor dan mobilisasi sumber daya, keuangan, teknologi, dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau. Pada perjalanan pembangunan lingkungan hidup, dekade kelima Stockholm plus 50 tercatat beberapa kondisi yang semakin nyata mendekati sasaran pembangunan lingkungan hidup dengan ciri-ciri: 1. Kejelasan arah pembangunan lingkungan, upaya memperbaiki kondisi lingkungan, orientasi green economy, keberadaan instrumen yang jelas dan konkret. 3. Kebijakan tentang gambut dan mangrove, upaya keterlibatan masyarakat. Dan 5. Pola investasi pemulihan lingkungan dalam kerjasama pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Juga terlihat dari lahir berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention Climate Change. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga menekankan pentingnya aspek pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dalam proses kemudahan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, aktualisasi mengatasi dan upaya penyelaraskan secara nyata antara pembangunan dan pemulihan lingkungan. Kita pahami juga bahwa telah ada pijakan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H dan pasal 33. Mohon maaf, saya sedikit lewati. Saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air, atas segala capaian hingga saat ini, dan kita berada pada posisi platform kerja, langkah operasi, dan hasil kerja yang ada saat ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, kelompok komunitas, aktivis, dunia usaha, para tokoh perempuan, generasi muda, green leaders, akademisi, jurnalis, dan juga jajaran birokrasi lapangan. Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Objektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting. Terima kasih juga atas dukungan para pemimpin politik dan pengambil kebijakan nasional dan daerah. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran, kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan keterlibatan semua pihak secara konstruktif, tidak lain dalam satu arah, sejalan dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 5 Juni 2022,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc ditandatangani. Terima kasih. Kena kepala tapi merendah sekali. Kasih tuh judulnya nama apa? Selingkuh. Selingkuh dengan ABG. Bapak tanah di lemon kalau disagin skop biar ini lebih rendah biar airnya gitu harus berair kontrol lepas barangnya lemparnya ke sejajar